Baik jamaah, baik jamaah kita kembali lagi bersama saya Bedu di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Hilman masih akan melanjutkan tausiah untuk tema kita pagi hari ini adalah istri itu realistis bukan materialistis. Minta nafkah sesuai kemampuan bukan sesuai gengsi. Nah tapi sebelumnya Bedu akan membacakan pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah yang masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwah_btv_official. Sudah ada dari @panggil_aku Anjali. Anjali, anak Pak Jaka dan Bu Lili. Assalamualaikum Jalan Dakwah. Aku Anjali dari Bogor. Mau tanya ke Hilman nih. Aku punya teman yang bukan lagu. Aku punya teman yang biasa dibilang banyak mau. Loh kok jadi nyanyi ya? Ya, jadi aku punya teman yang bisa dibilang banyak mau padahal gaji suaminya pas-pasan. Jadi setiap bulan dia minta jatah khusus buat beli baju baru sama perawatan di salon. Ya aku paham sih kalau semua kebutuhan istri itu tanggung jawab suami. Tapi kan ini kondisinya berbeda. Mana anak mereka lagi kenceng-kencengnya minum susu kaleng. Emang yang kardus nggak ada. Harus yang kaleng gitu kan. Tahu sendiri kan harga satu susu kaleng kan lumayan mahal ya kan. Alhasil suami temanku cari kerja sampingan biar bisa nutupin semua kebutuhan rumah tangga dan istrinya. Nah menurut Ani temanku ini termasuk istri yang mempersulit suami gak sih? Boleh dijawab Hilman. Bunda, kalau istri mau minta kepada suami, tolong pastikan 3 kata kuncinya. 1, mintalah sesuatu sesuai dengan kemampuan suami kita. Bunda jangan suka memaksa sesuatu melebihi batas kemampuan suami kita. Khawatirnya itu akan berdampak buruk terhadap suami. Nauzubillah ya. Suami ngambil yang haram. Suami korupsi. Suami ngambil sesuatu yang bukan haknya. Kan kadang-kadang itu dilakukan karena suami ingin memperturutkan kemauan siapa? Ada yang begitu di sini? 2, sesuai kebutuhan kita. 1, sesuai kemampuan suami. 2, sesuai kebutuhan kita. Yang dikejar teh bukan keinginan, tapi kebutuhan. Keinginan mah gak ada batasnya. Iya apa iya? Jadi yang dilihat bukan keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Betul tidak? Keinginan tidak ada batasnya, kebutuhan ada batasnya. Contoh, Bunda sudah punya anak 3 atau 4, izin ya, butuh mobil tidak? Butuh mobil? Oke, mobilnya kebutuhan. Tapi tipe mobilnya seperti apa, itu keinginan. Aku mah Ustadz mau tipe mobil teh yang bisa terbuka baknya. Mobil kolbak atau pick up namanya itu. Bukan yang ada sunshine. Udahlah. Tapi kan kalau bikin story teh bagus. Kelihatan langitnya. Udah. Mungkin tidak sesuai kebutuhan. Itu mah sesuai keinginan. Betul tidak? Kalau kebutuhan tidak terpenuhi, yang akan terganggu adalah hidup kita. Kalau keinginan tidak terpenuhi, yang terganggu hanyalah postingan sosial media kita. Jadi selama ini teh sok dicek. Bunda pengen A, pengen B, pengen C, butuh
Atau karena gengsi? Tuh yang lain mah udah pakai kerudung kembang-kembang. Pengen aku juga AA. Yang ada pin B-nya di sini. Udahlah. Ya, jangan ngejar keinginan. Yang dikejar apa? Kebutuhan. Nah, yang ketiga yang harus Bunda perhatikan juga masa depan yang akan kita inginkan. Betul nggak? Bunda punya anak teh mau sekolah, nanti dia harus kuliah, rumah juga ada yang harus diperhatikan. Jangan ngejar maunya kita aja. Tapi lihat keluarga kita, memang suami yang baik itu yang mencukupi semuanya. Iya, itu kalau suaminya ada. Kalau suaminya nggak ada mah atuh mau minta apa? Betul tidak? Kalau ada silahkan. Kalau tidak ada jangan memaksakan. Catat status hari ini itu. Kalau ada silahkan. Kalau tidak ada jangan memaksakan. Betul? Percayalah. Sekecil apapun pendapatan suami pasti cukup untuk hidup. Tapi sebesar apapun pendapatan suami tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Betul? Jangan-jangan yang Bunda kejar selama ini bukan kebutuhan hidup, tapi gaya hidup. Betul? Hati-hati, sekarang teh ada penyakit yang susah disembuhkan. Namanya GENGSI. Gengsi teh penyakit hati. Betul? Gengsi teh penyakit hati. Buat apa? Ingin dipandang baik sama orang lain. Untuk apa? Betul nggak? Emang kalau Bunda perawatan terus akan berubah? Buat apa? Orang lain bilang Bunda cantik, tapi suami nggak bilang Bunda cantik. Mohon maaf. Gak ada gunanya orang lain bilang cantik, tapi suami malah menjerit gara-gara tersiksa sama Bunda. Iya, tapi karena aku teh di bestie aku teh, circle aku teh pengen buat apa? Betul nggak? Bunda mah cukup jadi cantik depan suami. Betul? Nggak ada habisnya ngejar penilaian manusia mah. Betul tidak? Maka tenang aja Bunda, tenang. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Betul? Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Maka belajar aja minta nafkah sesuai kemampuan. Betul? Tapi juga catatan untuk suami. Wahai suami, belajar ya memenuhi kebutuhan istri kita. Jangan pelit sama istri. Oke? Jangan pelit sama istri. Karena suami yang sayang sama istrinya, Allah akan sayangi hidupnya. Kalau suami yang sering hitung-hitungan, kadang pelit sama istri, khawatir rizkinya sempit karena pelitnya dia sama istrinya. Betul? So pada akhirnya istri tidak meminta sesuatu melebihi batas kemampuan suami, tapi suami mengerti dan memahami apa yang dibutuhkan oleh istri. Kalau sudah begitu, insya Allah rumah tangga kita pasti bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, oke, sekarang siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Mau Bu yang begini? Silakan sebelah sini. Ibu, ya. Silakan Ibu. Ya, sini. Mana sih mana? Ini ya, oke. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Perkenalkan A,
Nama saya Siti Aminah dari Siti. Majelis Taklim Al-Hikmah Kampung Muhara, Citerep, Bogor. Citerep Bogor. Tepuk tangan untuk orang Citerep. Citerep, Bogor. Silakan Ibu Siti. Saya mau cerita. Iya. Ada seorang ibu, nggak usah saya ceritain namanya ya. Iya. Ada seorang ibu, saya nggak sebutkan namanya ya. Iya. Sebut saja Saya namanya. sebut saja namanya Ibu Maya. Baik. Ibu Maya itu punya anak namanya Salsa. Salsa itu anaknya cantik sekali, seperti cantiknya orang Sunda, gimana sih, Iya. Seperti laki-laki Sunda. Oh iya, kayak AA. Gantengnya gimana gitu ya? Iya, Kayak siapa? Kayak AA. Iya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terus Kalau orang Sunda itu cantiknya hidungnya mancung, Iya. Pipi kulitnya koneng, putih bersih. irung mancung. Di mana Bu Mina? Alisnya juga tebal. Tebel, nyambung sampai kuping Bu ya. terus Dan Salsa itu sangat seksi dan bohaya. Pokoknya mah berisilah dari atas sampai ke bawah. ya kayak ginilah berisi Iya ya. betul. Ini bukan berisi ini. Apa? Berisik. Intinya mah enggak rata gitu ya. Iya, iya. Nah, sang Ibu Maya itu selalu membanggakan yang namanya Salsa karena anaknya itu sangat cantik. Dan gurih lagi ya. Iya, katanya anak saya itu pasti mendapatkan orang yang sangat tajir jodohnya. Dan dia bilang bahkan udah ngantri tuh anak-anak pejabat yang mau nikahin dia. Iya. Kupon sembako pada ngantri ya. Iya. Tapi ternyata Salsa malah pacaran sama suami orang. Sayang sekali saudara-saudara, apa yang diharapkan tidak terjadi. Dan kita kembali ke Salsa. Dan bahkan Bu Maya itu pernah cerita, anak saya itu harus mendapatkan suami yang tajir karena dia itu kan sangat cantik. Percuma dong punya anak cantik nggak mendapatkan yang tajir, katanya gitu. Nah, suami orang itu tajir nggak tuh suami orangnya itu? Dia sangat tajir karena benar, dia makanya. orang pengusaha tambang dari Kalimantan. Iya, Tambang yang sangat buat tajir. jemuran. Iya. Oh itu tali batu bara kali ya, batu bara. Iya. Nah, setelah itu Salsa bukannya dapat bujangan, malah pacaran yang suami orang Dengan itu. suami orang. Iya, malah sudah sampai ke tahap perzinahan. Dan ketahuan sama istri sahnya. Udah gitu sama istri sahnya dilaporkan ke pihak yang berwajib, bahkan sampai ke hukum. Nah, apakah nasibnya Salsa itu akibat dari karma yang selalu dibangga-banggakan sama ibunya? Nah, tolong pencerahannya buat contoh buat ibu-ibu yang ada di sini. Ya. Mungkin bisa jadi ada orang yang sebenarnya suka sama Salsa, merasa minder karena anak gua harus dapat yang tajir gitu kan. Iya, katanya Begitu anak saya maju, mah sangat cantik. Iya. Terus dia bisa jadi ada rasa hasad dan bisa kena itu kali jangan-jangan kali ya. Mungkin bisa jadi gitu. Oke. Iya. Jadi pertanyaannya apakah karena itu ya? Ya, pertanyaannya apakah Salsa itu mendapat karma akibat dari yang selalu dibangga-banggakan sama Iya, ibunya. oke. Baik. Iya, Iya. tolong pencerahannya. Iya. Mudah-mudahan buat contoh buat ibu-ibu yang Betul, semua yang betul, ada di iya. sini. Iya. Dalam cari menantu harus ada cara ilmunya gitu ya Bu ya. Iya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Anak itu untuk orang tuanya ada 4 statusnya menurut Al-Quran. 1, anak bisa jadi perhiasan. 2, anak bisa jadi qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata. 2, 3, anak bisa jadi fitnah bagi orang tua. Dan yang keempat, anak bisa jadi musuh untuk orang tua. Dari mana sumber pertama? Yang pertama dari lingkungan, pendidikan yang dihadirkan oleh orang tua.
Maka ini catatan untuk orang tua, belajar ya, memastikan lingkungan dan pendidikan anak kita. Jangan sampai kita lepas begitu saja. Kita harus tahu anak kita bergaul dengan siapa. Kita harus tahu anak kita berteman dengan siapa. Karena temannya, lingkungannya sangat menentukan seperti apa masa depannya. Yang kedua, bicara bab hati ini. Bunda jangan juga terlalu membanggakan anak kita sampai kita lupa bersyukur kepada Allah. Penyakit ain itu nyata. Penyakit ain itu ada. Penyakit ain itu adalah penyakit yang ditimbulkan penilaian manusia kepada kita karena dia benci sama kita. Dan boleh jadi kita terlalu mengumbar nikmat yang Allah berikan tapi lupa bersyukur kepada Allah. Kan kita sering begitu. Nih anak kita mah pinter, anak siapa dulu? Betul nggak? Anak ibunya juga, gitu tuh. Lupa kalau yang ngasih ini siapa? Allah. Maka jangan banggain kitanya, tapi banggain Allahnya. Karena yang bikin anak kita pintar, cantik, hebat bukan semata-mata kita, tapi siapa? Allah. Kadang gak sedikit bunda sering begitu. Kalau anak pintar mirip mamahnya. Yang kedua mah agak kurang, mirip bapaknya. Kadang suka begitu. Kalau yang reject aja bapaknya. Lupa. Hilang syukurnya, naik takabur sombongnya. Maka jangan kaget. Kemudian Allah berikan peringatan dengan apa yang tadi bunda ceritakan. Betul? Maka belajar untuk bisa menjaga semuanya. Bunda jaga hati. Anak-anak juga jaga diri baik-baik. Jangan mudah tertipu dengan harta. Harta itu bukan sesuatu yang harus menjadikan kita bangga. Harta itu hanya titipan. Betul? Semoga Allah melembutkan hati kita semua. Tepuk tangan untuk bunda yang sudah bertanya. Baik, setelah Ibu Sri ya Bu ya? Hah? Iya Ibu Siti Aminah. Setelah Ibu Siti, Ibu siapa yang mau tanya lagi? Silakan Ibu. Iya Ibu Siti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Masya Allah, ini yang nanya bagus-bagus semua. Bagus-bagus namanya ya Ibu Siti. Yang satu Siti Aminah, dua Robiatul Adawiyah, Masya Allah. Namanya doanya bagus ya. Ya silakan Ibu Robi. Oh iya, mohon maaf Ibu, biasa dipanggil siapa Ibu? Enggak apa-apa. Ibu Robi biasa dipanggilnya. Ya, lebih dekat boleh Bu. Izin. Ya. Ibu siapa? Saya mau Robi ya. Saya mau bercerita. Iya. Iya. Ada teman saya. Awalnya rumah tangga mereka ini adem ayem ya. Adem ayem. Karena secara finansial mereka ini aman. Baik. Kebetulan suaminya ini gajinya standar UMR. Sedangkan istrinya standar juga. Cantik lah istrinya. Sedangkan istrinya fokus pada mengurus keluarga dan keluarga dan rumah tangga. Oke, baik Ibu. Tapi suatu ketika istrinya ini ketemu sama teman-temannya, teman SMP-nya. Iya. Mereka itu dilihat dari gayanya, penampilannya, memang sih berkelas. Sosialita lah. Sosialita. Kurang lebih ya. Okay. Sehingga mereka itu sering jalan-jalan keluar kota, sering membeli tas bermerek, bahkan mereka itu memiliki perhiasan, bahkan intan berlian. Jadi teman saya itu merasa ya malu ya sama keadaan dia. Berada di circle yang kayaknya dia sama temannya tadi malu. Ikutin gitu ya. Karena dia nggak sama kayak temannya. Sama betul. Nah, dengan itu suatu saat istrinya teman saya tadi pernah menyindir suaminya. Hah? Allah.
pernah menyindir suaminya. Ini. Pernah menyindir suaminya. Pernah menyindir suaminya. Kaget dong? Kaget. Kaget. Kalau di situ menyindir, kalau saya kaget saya bisa menyender ntar di sini. Saya kaget karena suka menyindir suaminya. Saya lebih kaget, nggak siap. Iya, iya. Maaf. Menyindir kan itu kan juga nggak bagus. Tapi kan kaget. Iya, makanya kaget. Kaget, Bu. Karena teman ibu nyindir suami. Kaget. Kaget. Nyindir saya jadi nyender, kaget Bu. Terus Ya istri Allah. suka nyindir suami. Apa sindirannya Bu? Apa sindirannya Bu? Sindirannya suami. begini ya, kapankah suamiku bisa membeliin aku perhiasan? Kaget. Depan suaminya dia ngomong gitu. Nyindir enggak? Kapan suamiku bisa beli perhiasan? Gitu. Iya. Oh gitu. 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 Atau di status-status gitu ya. Atau bikin status. Coba aku punya suami gitu. iya. Oh itu nyindirnya. Nyindirnya. Masa aku cuman masih punya cincin mas kawin doang? Iya. Masa aku cuma punya cincin mas kawin doang? Iya. Temen aku masnya belum kawin. Belum. Terus Terus pada suatu waktu teman saya tadi justru minta beliin mobil. Lah. Iya. sama minta. siapa? Sama suaminya. Suaminya. Oh, sama orang. Ikan kali aja. Terus Mintain beliin mobil. Terus suaminya diam aja karena dia tidak Belum mampu. mampu. Oke. Karena dia tidak mampu. Tapi istrinya itu mendesak, bahkan istrinya itu menyuruh suaminya untuk menjual tanah. Oh kira menjual ginjalnya. Menjual tanah. Jual tanah. Oke. Tapi suaminya tetap diam Tetap karena diam. dia tidak mampu. Iya. Terus suaminya ini tadi ya curhat sama saya, Iya. katanya zaman sekarang masih ada sih istri yang tidak tahu diri katanya. Kata suaminya. Terus kata suaminya, gimana kata saya, istri saya tuh tidak bisa untuk memahami kondisi saya. pertanyaannya apa? Pertanyaannya, Iya. adakah nasihat yang bisa saya sampaikan Nah. kepada teman saya tadi agar dia bisa memaklumi ya Keadaan dengan keadaan kondisi suaminya. Oke. Jangan besar pasak daripada tiang. Betul. Itu aja pertanyaannya Bu. Itu aja Baik. saya Ada lagi? mohon pencerahannya Ustaz. Baik. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ya. Ibu. Ibu Robiatul Awal ya Bu ya? Hah? Robiatul Adawiyah. Ibu Robiatul Adawiyah. Yang punya teman ada aja ya Bu ya. Ada-ada saja ya. Baik, nanti kita akan jawab pertanyaan Ibu Robiatul Adawiyah untuk curhatan suami temennya. Dan keadaan teman ibu yang memaksa suaminya untuk membelikan sesuatu yang suaminya tidak mampu. Bahkan mendesak dan juga menyindir. Sampai akhirnya suaminya curhat juga ke ibu. Andai saja istri saya seperti ibu. Belum akhir Mas. Ya. Baik, kita akan dengarkan jawaban Ahilman. Nasihat apa yang bisa Ibu Robiatul Adawiyah berikan kepada temannya yang kurang memahami situasi dan kondisi keadaan suaminya. Setelah ini kita akan kembali tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah. Menuju jannah.